Di siang hari tanggal 22 Oktober 2025, di dalam sebuah kamar hotel bintang 5, seorang rapper yang bernama Nemui berdiri di hadapan polisi dengan tatapan kosong dan suara yang gemetar. Saat petugas kepolisian memeriksa kamar mandi, mereka menemukan jasad seorang wanita muda tanpa busana meringkuk di bak mandi dengan posisi yang aneh. Setelah memeriksa lebih lanjut, diketahui wanita tersebut adalah seorang selebriti internet di Taiwan yang bernama Xiu Xin atau dikenal juga dengan nama Iris Shi. Tapi yang membingungkan semua orang adalah bak mandinya yang kering, tanpa setetes air, dan lantainya bersih tanpa noda, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nemui lalu ditahan sementara untuk pemeriksaan medis. Dan hasil toksikologi menunjukkan tubuhnya mengandung 4 jenis zat terlarang yang berbeda. Saat menggeledah saku Nemui, polisi juga menemukan 9 pil biru yang tidak diketahui asal-usulnya. Saat ditanya apa yang terjadi di sana, Nemui mengatakan kalau ia dan Iris sedang mendiskusikan pekerjaan. Lalu Iris tiba-tiba bunuh diri saat mandi. Nemui menegaskan kalau ia telah berusaha menyelamatkan Iris tetapi gagal. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa orang membutuhkan narkoboy saat pertemuan bisnis? Dan apakah benar Iris telah menghabisi nyawanya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu menarik perhatian publik. Sebelumnya mari kita bahas tentang masa lalu mereka. Iris Shi lahir pada tahun 1993 di Taiwan. Sejak lahir, pesona dan sosoknya yang menawan membuatnya disukai banyak orang. Berkat kegigihannya, Iris diterima di sebuah universitas di Taiwan, jurusan keperawatan. Dan setelah lulus kuliah, dia langsung bekerja di sebuah rumah sakit di mana ia dikenal sebagai perawat yang berdedikasi dan bersemangat tinggi. Iris adalah orang yang murah senyum dan sangat peduli dengan pasien yang dirawatnya. Dia selalu mendengarkan keluhan pasien dengan sabar. Para pasien serta keluarga pasiennya menjulukinya dengan sebutan perawat tercantik. Di luar pekerjaannya, Iris mencintai dunia fashion. Di sosial media, Iris sering berbagi cuplikan tentang kesehariannya serta eksperimennya dengan pakaian. Rangkaian foto dan videonya menjadi viral dalam waktu yang singkat. Like dan komen membanjiri postingannya. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa seorang perawat profesional bisa memiliki fisik yang begitu menawan. Sehingga Iris dijuluki dengan Dewi Perawat. Ketenaran online-nya yang tiba-tiba meningkat membuat Iris menyadari bahwa hidupnya telah berubah. Percikan ambisi mulai mempengaruhi Iris. Meskipun Iris telah mencapai usia di mana kebanyakan wanita akan berpikir tentang pernikahan dan memulai sebuah keluarga, dia tidak tergesa-gesa. Dia tidak ingin menikah dengan pria biasa dan menjalani kehidupan yang membosankan seperti kebanyakan orang. Dia menyadari kalau dibandingkan dengan hari yang tenang saat bekerja di rumah sakit, dia lebih menginginkan berdiri di bawah sorotan dan ditonton ribuan orang. Hal itu membuat Iris mengambil keputusan yang berani. Iris berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat untuk mengejar karirnya sebagai bintang sosial media profesional. Tapi itu tidaklah mudah karena banyak wanita cantik selain dirinya. Sehingga kecantikan saja bukanlah suatu jaminan untuk bisa meraih kesuksesan. Karena menyadari persaingan yang ketat, di tahun 2019, Iris memposting sebuah video dirinya yang menggunakan bikini berwarna pink. Video yang sedang memperlihatkan dirinya membuat Thailand milk tea sambil berinteraksi dengan fansnya. Video tersebut membuat kontroversi besar. Seseorang berkomentar, tidak tahu malu, dan menuduhnya melecehkan profesi perawat. Sedangkan beberapa fans laki-laki memuji karena keberaniannya. Kontroversi itu berlanjut dan perdebatan yang memanas justru membuat video Iris semakin viral. Karena merasa videonya semakin viral dan ia semakin terkenal, membuat Iris semakin berani dari sebelumnya. Dia sadar kalau tubuhnya adalah aset terbesarnya, sehingga semua lokasi terkenal di seluruh dunia menjadi panggung yang sempurna untuk memamerkan tubuhnya. Salah satu contoh adalah Museum Louvre di Prancis. Iris mengabaikan para pengunjung di sana dan membuka bajunya, menyisakan pakaian dalam berwarna hitam.
dan berpose dengan sangat percaya diri sampai akhirnya seorang petugas kepolisian menghampirinya. Kemudian di cuaca dingin Swiss, di saat semua orang mengenakan jaket yang tebal, Iris membuka baju untuk menunjukkan pakaian dalam pinknya sambil duduk di kereta gantung serta tidak lupa untuk berpose di depan kamera. Aksi-aksi tersebut tidak hanya membuatnya banyak mendapat follower, tapi juga kritikan pedas seperti mulut tetangga. Beberapa orang mengatakan Iris terlalu vulgar, beberapa orang menyebutnya caper, dan beberapa orang menuduhnya menodai image negara lain. Tetapi Iris tidak terpengaruh oleh kata-kata tersebut. Iris yang mendapat banyak follower membuatnya berada di masa keemasannya. Tawaran endorse dan undangan event semakin berdatangan, dan namanya semakin dikenal banyak orang. Namun di samping kesuksesannya, Iris terlihat belum memiliki pasangan. Bahkan saat pebisnis kaya raya merayunya, Iris menolak. Iris selalu mengatakan pada publik kalau ia tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak ingin terikat dengan adanya suami dan anak. Meskipun begitu, sebuah pertemuan yang tidak disengaja mempertemukan Iris dengan Wee Mengchi atau dikenal dengan nama panggungnya Name Wee, seorang rapper terkenal. Lagu hitnya yang berjudul Stranger in the North, sebuah lagu yang berkolaborasi dengan Wang Leehom, membuat karirnya melesat. Berawal dari kesuksesannya tersebut, di tahun 2007, Namewee merilis sebuah lagu yang kontroversial yang berjudul Negara Kuku yang menyindir sistem pemerintahan Malaysia. Lagu tersebut membuat pemerintah Malaysia mengeluarkan surat perintah penangkapan Namewee, mengatakan kalau lagu tersebut telah melanggar hukum nasional di Malaysia. Insiden itu justru membuat Namewee semakin terkenal, membuat reputasinya sebagai orang yang berani dan berterus terang. Di tahun 2011, Namewee membintangi dan menyutradarai film yang berjudul Nasi Lemak 2.0, yang mana kembali menimbulkan perdebatan publik karena tema filmnya sangat provokatif dan menggambarkan sebuah kritik yang tajam. Meskipun demikian, film tersebut sukses dirilis dan bahkan memecahkan rekor box office pada masa itu. Kemudian di tahun 2024, lagu Namewee yang berjudul Descendant of the Dragon kembali menuai kontroversi saat pemerintah Cina menuduh lagu tersebut mengejek pimpinan nasional, yang membuatnya diblokir dari beberapa platform dan dicap sebagai artis yang memiliki catatan buruk. Saat diinterogasi di kantor polisi Malaysia, Namewee bersaksi kalau ia dan Iris murni bertemu karena alasan profesional. Iris ingin memperluas namanya di Asia Tenggara sehingga dia mendatangi Namewee, orang yang sangat mengerti cara untuk menarik perhatian publik. Keduanya dengan cepat menemukan kesamaan dan mulai mempersiapkan proyek video kolaborasi. Bagi Iris, bekerja dengan orang yang kontroversial bisa mendongkrak popularitasnya. Dan bagi Namewee, bisa memiliki Dewi Perawat sebagai rekan kerja akan memperbaiki image-nya di mata publik. Dan pada tanggal 20 Oktober 2025, Iris berangkat seorang diri dari Taiwan ke Kuala Lumpur. Dia bahkan memposting keberangkatannya di sosial media. Iris terlihat senang dan sangat bersemangat. Setelah sampai di Malaysia, Iris check-in di sebuah hotel bintang 5 mewah di tengah kota Kuala Lumpur. Pada waktu yang telah dijadwalkan, Namewee tiba di kamar tersebut untuk membahas perencanaan film. Pada awalnya, semua terlihat profesional. Iris mempresentasikan ide kreatifnya dengan percaya diri, sedangkan Namewee mendengarkan dengan seksama dan menanggapi Iris dengan cara yang kooperatif. Namun saat malam tiba, suasana di ruangan itu mulai berubah. Salah satu dari mereka menyarankan untuk minum agar tidak tegang. Namun botol minuman bukan satu-satunya benda yang terbuka malam itu. Sebuah kotak kecil yang berisi narkoboy juga terbuka. Menurut hasil investigasi polisi, diketahui kalau Namewee adalah pengguna narkoboy. Dengan 4 jenis narkoboy berbeda ditemukan pada tubuhnya. Yang masih menjadi misteri, apakah Namewee membawa narkoboy tersebut secara diam-diam? Atau Iris dari awal sudah tahu dan memang ingin mengkonsumsinya? Berdasarkan pernyataan Namewee di kantor polisi,
Iris pergi ke kamar mandi dan Nemui mengira Iris hanya menyegarkan diri. Tapi setelah menunggu lama, Nemui tersadar kalau suasana menjadi sunyi, bahkan suara keran pun tidak ada. Karena gelisah, Nemui mengetuk pintu kamar mandi beberapa kali, tetapi tidak ada respon. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Dan apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Di hadapannya terbaring Iris yang telanjang di dalam bak mandi. Matanya tertutup dan wajahnya pucat. Nemui segera memeriksa nafas dan detak jantung Iris. Tetapi Iris yang sudah tidak bernyawa, sudah tidak memiliki detak jantung. Dalam kepanikan, Nemui mencoba memberikan CPR pada Iris, tapi gagal. Dan dia segera menelpon nomor darurat Malaysia, 9999. Saat polisi tiba, Nemui terlihat gemetar dan tergagap-gagap. Karena Nemui adalah satu-satunya orang yang berada di TKP, dia langsung diidentifikasi sebagai tersangka utama. Diborgol dan dibawa ke kantor polisi malam itu juga. 2 hari setelah kejadian itu, di tanggal 24 Oktober 2025, Nemui secara resmi didakwa dengan 2 pelanggaran pidana, kepemilikan dan penggunaan narkoboy. Berdasarkan hukum Malaysia, jika terbukti bersalah, Nemui akan dikenakan hukuman minimal 2 tahun penjara. Namun dalam persidangan, Nemui mengaku tidak bersalah dan telah dibebaskan dengan jaminan setelah membayar 1.000 US dollar. Proses investigasi masih berlanjut dan menunggu hasil laporan otopsi pada jasad Iris.